Lumajang dalam penggalian sejarah. Kabupaten Lumajang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran historis yang panjang dalam sejarah kenegaraan NKRI maupun Jawa Timur itu sendiri. Betapa tidak, di kabupaten ini ditemukan banyak situs sejarah yang mengacu pada penempatan Lumajang sebagai daerah yang berperan besar, setidaknya dalam sejarah Jawa kontemporer. Uraian singkatnya dapat diterangkan sebagai berikut. Kemunculan Lumajang dalam sejarah Jawa kontemporer tidak serta-merta, tetapi telah dimulai sejak masa pemerintahan Raja Kameswara dari Kerajaan Kediri pada tahun 1185 sampai 1191 Masehi. Raja yang menganut agama Hindu sekte Waisnawa itu pada masanya bermaksud menunaikan tindak ziarah air ke sebuah telaga yang terletak di lereng Gunung Semeru. Tindakan Baginda kemudian diabadikan dalam sebuah prasasti yang bernama Prasasti Ranu Kembolo. Akan tetapi, pada masa kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1292 Masehi, Lumajang hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan para raja dan pembesar-pembesar keraton, juga sebagai tempat ziarah dan tetirah. Mengingat di dalamnya terdapat Gunung Semeru yang disakralkan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur, maka Lumajang pun saat itu seolah-olah kembali tenggelam menjadi daerah antah berantah. Tahun 1292 Masehi, Kerajaan Singosari terhapus dari peta politik Jawa Dwipa akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang keturunan Kerajaan Kediri yang bernama Jayakatwang terhadap Prabu Kertanegara. Yang saat itu, segenap pasukan tempurnya dikerahkan untuk menghadapi agresi dari pasukan Kaisar Kubilai Khan dari Kerajaan Tiongkok. Kelemahan pertahanan di keraton berhasil dimanfaatkan oleh Jayakatwang. Pengkhianatan itu tak berlangsung lama, sebab menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya berhasil membalaskan sakit hati raja terakhir Singosari itu dengan memanfaatkan kehadiran pasukan Tiongkok untuk memukul habis kekuatan Jayakatwang, dibantu pula oleh pamannya yang bernama Arya Wiraraja. Ia menjanjikan pamannya untuk memberi konsensi di daerah Lamajang Tigangjuru atau Lumajang. Raden Wijaya akhirnya berhasil mendirikan kerajaan baru di atas puing-puing keraton Singosari dengan nama Kerajaan Majapahit pada tahun 1294. Sementara itu, Lamajang Tigangjuru yang diserahkannya kepada Arya Wiraraja ditafsirkan oleh Ranggalawe sebagai suatu isyarat pendirian kerajaan. Ia pun melancarkan pemberontakan terhadap Raden Wijaya untuk memisahkan Lamajang Tigangjuru dari kekuasaan Majapahit, tetapi berhasil dipadamkan. Sepeninggal Raden Wijaya pada tahun 1309 Masehi, putranya yang masih sangat belia yaitu Kalagemet naik tahta. Pergolakan politik di Lamajang Tigangjuru semakin menjadi-jadi. Tak kurang dari Lembu Sora, Nambi, Rakuti, dan Rasemi angkat senjata untuk membela kehormatan Lamajang Tigangjuru. Terjadinya pemberontakan itu lebih disebabkan oleh tindakan Ramapati yang menerapkan kebijakan politik yang salah kaprah. Saat jabatan Ramapati digantikan oleh Gajah Mada pada tahun 1319 Masehi, situasi politik di Lamajang Tigangjuru menjadi relatif stabil. Kendati demikian, situasi stabil itu bukan karena kecakapan Kalagemet sebagai kepala negara, tetapi lebih disebabkan oleh peran Gajah Mada dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang menyejukkan. Ia memang sosok patih usia muda yang memiliki dedikasi yang tinggi bagi kejayaan Majapahit di kemudian hari. Kalagemet mangkat mendadak pada tahun 1328 Masehi dan segera digantikan oleh adiknya yang bernama Tribuwana Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya, sempat terjadi pemberontakan di Lamajang Tigangjuru yang dipimpin oleh Sadeng. Lagi, pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh pasukan yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada. Pasca pemberontakan tersebut, Pati Gajah Mada melaksanakan Amukti Palapa. Lamajang Tigangjuru benar-benar menjadi daerah stabil pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi.
Beliau meneguhkan Lamajang Tigangjuru sebagai cagar budaya dan kota wisata religi bagi para petinggi kerajaan. Selama 39 tahun masa pemerintahannya, Lamajang Tigangjuru menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Majapahit untuk mengembangkan kosa budaya daerah itu masing-masing. Sepeninggal Prabu Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Diawali dengan terjadinya Perang Parekrek tahun 1401 sampai 1405 antara pasukan kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Wikramawardhana yang merupakan suami dari Bre Ayu Suhita, melawan pasukan dari Belambangan yang dipimpin oleh Bre Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari Selir. Dan Lamajang Tigangjuru terseret dalam ajang pertikaian politik paling berdarah di Majapahit. Setelah Perang Parekrek, Majapahit pun secara perlahan tapi pasti tenggelam dalam haribaan sejarah bangsa. Nasib yang sama dialami oleh Lamajang Tigangjuru. Kawasan sejuk yang terletak di kaki Gunung Semeru ini pun kehilangan kontak sejarah dengan negara induknya, Majapahit. Kita sebagai putra-putri yang terlahir di tanah Lamajang harus terpanggil untuk menggali sejarah daerah ini yang telah lama tenggelam. Oleh Dr. Andas dari Kekadiana yang merupakan pemerhati masalah budaya asal Lumajang, tinggal di Tangerang.